Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sintika Putri. Saya dari Prodi Tadris Matematika dengan NIM 20571013. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang demokrasi yang bagian C, menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Menurut Muhammad Hatta, demokrasi bersifat kolektivitas yang telah mendarah daging dalam pergaulan hidup rakyat. Demokrasi juga bisa tertindas karena kesalahannya sendiri. Demokrasi tidak dapat diubah selama-lamanya. 3 sumber menghidupkan cita-cita bangsa. Yang pertama, kolektivisme dari permusyawaratan rakyat. Yang kedua, ajaran agama menuntut kebenaran dan keadilan ilahi dalam masyarakat. Yang ketiga, paham sosialisasi barat. Mengenai adanya anasir demokrasi dalam tradisi desa, kita akan meminjam 2 macam analisis. Yang pertama, paham kedaulatan rakyat sebenarnya telah tumbuh sejak lama di Nusantara. Contohnya di Minangkabau, misalnya pada abad ke-14 sampai abad ke-15. Kekuasaan raja dibatasi oleh ketundukan pada keadilan dan kepatutan. Yang kedua, tradisi demokrasi asli Nusantara tetap bertahan sekalipun di bawah kekuasaan feodalisme raja-raja Nusantara, karena di banyak tempat di Nusantara tanah sebagai faktor produksi yang penting tidaklah dikuasai oleh raja, melainkan dimiliki bersama oleh masyarakat desa. Karena pemilik bersama tanah desa ini, hasrat setiap orang memanfaatkannya harus melalui persetujuan kaumnya. 2. Sumber nilai yang berasal dari Islam. Nilai demokrasi yang berasal dari Islam bersumber dari akar teologisnya. Inti dari keyakinan Islam adalah pengakuan pada ketuhanan yang Maha Esa atau tauhid atau monoteisme. Dalam keyakinan ini, hanya Tuhanlah satu-satunya wujud yang pasti. Semua selain Tuhan bersifat nisbi belaka. Tauhid adalah paham persamaan atau kesederajatan manusia di hadapan Tuhan yang melarang adanya perendahan martabat dan pemaksaan kehendak antar semua manusia. 3. Sumber nilai yang berasal dari Barat. Masyarakat Barat atau Eropa mempunyai akar demokrasi yang panjang. Pusat pertumbuhan demokrasi terpenting di Yunani adalah kota Athena, yang sering dirujuk sebagai contoh pelaksanaan demokrasi partisipatif dalam negara kota sekitar abad ke-5 sebelum Masehi. Model pemerintahan demokrasi model Athena dan Roma ini kemudian menyebar ke kota-kota lain sekitarnya. Kehadiran kolonialisme Eropa, khususnya Belanda, di Indonesia membawa 2 sisi dari koin peradaban Barat. Yang pertama, sisi resepsi imperialisme sampai kapitalisme, dan sisi humanisme sampai demokratis. Perkembangan sejarah demokrasi Indonesia sampai masa Orde Baru dapat dibagi dalam 4 masa. Yang pertama, masa Republik Indonesia I pada tahun 1945 sampai 1959 yang dinamakan masa demokrasi konstitusional. Yang kedua, masa Republik Indonesia II pada tahun 1959 sampai 1965, yaitu disebut juga dengan masa demokrasi terpimpin. Yang ketiga, masa Republik Indonesia ketiga pada tahun 1965 sampai 1998, yaitu masa demokrasi Pancasila demokrasi. Dan yang keempat, masa Republik Indonesia keempat pada tahun 1900
98 sampai dengan sekarang, yaitu disebut dengan masa reformasi. D. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Yang pertama, MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat. Wewenang MPR yang pertama, mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar Pasal 3 Ayat 1 yang diamandemenkan ketiga dan Pasal 37 Amandemen keempat. Yang kedua, melantik Presiden dan Wakil Presiden Pasal 3 Ayat 2 Amandemen ketiga dan keempat. Yang ketiga, memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar Pasal 3 Ayat 3 Amandemen 3 dan 4. Yang kedua, DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat. Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat. Fungsi legislasi adalah fungsi membentuk undang-undang yang dibahas dengan presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Yang kedua, fungsi anggaran adalah fungsi menyusun dan menetapkan anggaran pendapatan dan belanja bersama presiden dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Yang ketiga, fungsi pengawasan adalah fungsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, undang-undang dan peraturan pelaksanaannya. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.